selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, masih bersama Ibu di sini. Kali ini kita akan membahas materi lanjutan kita tentang pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang media promosi, di mana kita akan membahas tentang produk dalam pemasaran. Nah, di dalam produk dalam pemasaran ini akan dibahas, yaitu yang pertama kita akan bahas tentang aspek yang diperkenalkan dalam pemasaran. Nah, baiklah anak-anak, simak dan pahami penjelasan Ibu berikut ini. A. Produk dalam pemasaran. 1. Aspek yang dikenalkan dalam pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang atau jasa, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa. Berikut beberapa aspek pemasaran yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kesuksesan dalam berwirausaha. Marketing plan atau rencana pemasaran. Sebelum menyusun rencana pemasaran, maka wirausaha harus mengetahui seluk-beluk atau konsep-konsep pemasaran dan informasi telah dikumpulkan. Maka seorang wirausahawan baru menulis rencana pemasarannya. Untuk menyusun rencana pemasaran, maka perlu dijawab 3 pertanyaan berikut ini. 1. Where have we been? 2. Where do we want to go? 3. How do we get there? Pertanyaan di atas perlu diidentifikasi dan dijawab dari mana kita berangkat. Untuk itu perlu diperhatikan latar belakang perusahaan, kekuatan dan kelemahan perusahaan, dan kendala yang dihadapi. Kemudian, kemana arah yang dituju? Di sini perlu ditetapkan sasaran marketing untuk masa yang akan datang. Lalu, bagaimana mencapai sasaran itu? Disinilah perlu ditetapkan strategi pemasaran. Mungkin juga perlu dilakukan penelitian pemasaran. Anggaran belanja perlu disiapkan untuk pelaksanaan rencana ini. Rencana pemasaran ini adalah merupakan bagian dari bisnis plan. Perencanaan yang harus disiapkan seperti dijelaskan oleh Bygrave adalah analisa situasi perusahaan dan lingkungannya, analisa dan penilaian peluang, kekuatan, kelemahan, kendala yang dihadapi di pasar. Juga harus digambarkan sasaran konsumen dan strategi pemasaran yang digunakan. B. Menyusun marketing plan. Format marketing plan tentu tidak sama kepada semua perusahaan karena kegiatan usahanya berbeda. Akan tetapi, yang penting adalah core strateginya. Marketing plan membuat hal-hal sebagai berikut. 1. Analisis situasi atau SWOT. 2. Tujuan pemasaran atau marketing objectives. 3. Strategi inti atau core strategi. 4. Jadwal pelaksanaan atau action plan. 5. Anggaran pemasaran atau marketing budget. 6. Kontrol. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu spekulasi bisnis. Perhatikan gambar analisis SWOT berikut ini. Konsep AIDA plus S. Di dalam setiap kegiatan bisnis
harus diusahakan agar wirausahawan memperhatikan konsep AIDA plus S. AIDA plus S merupakan singkatan dari A adalah attention, I adalah interest, D adalah desire, A adalah action, dan S adalah satisfaction. Konsep AIDA berlaku untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh bisnis yang dapat menarik hati konsumen atau pelanggan. Misalnya, kegiatan membuat suatu produk yang memuaskan konsumen, kegiatan melayani konsumen pada sebuah pertokoan, atau kegiatan-kegiatan lainnya. 1. Tahap menaruh perhatian atau attention adalah tahap di mana kita harus bisa membuat para konsumen sadar akan keberadaan produk kita, baik promosi menggunakan iklan cetak, radio, TV, atau jaringan personal lainnya. 2. Tahap ketertarikan atau interest. Setelah berhasil meraih perhatian konsumen, harus dilakukan follow up yang baik, yaitu tahapan lebih dalam memberikan informasi produk, membujuk dan mampu memberikan alasan kepada konsumen harus membeli produk yang kita tawarkan. 3. Tahap berhasrat atau berniat atau desire adalah tahapan memberikan penawaran yang tidak dapat ditolak si konsumen, di mana agar timbul keinginan dan hasrat untuk membeli produk kita. 4. Tahap memutuskan untuk aksi beli atau action. Tahapan di mana si konsumen agar mengambil tindakan untuk mulai membeli produk kita sekarang. Dan yang kelima, tahap satisfaction, yaitu tahapan akhir di mana konsumen merasa puas dengan produk kita dan akhirnya memutuskan untuk membeli produk kita lagi. Efisiensi pemasaran yang dapat menentukan harga jual produk. Yang dimaksud dengan efisiensi pemasaran adalah seberapa besar pengorbanan yang harus dikeluarkan dalam kegiatan pemasaran, menunjang hasil yang bisa didapat dari kegiatan pemasaran tersebut. 1. Biaya pemasaran. Biaya pemasaran menunjukkan bagian dari pembayaran konsumen yang diperlukan untuk menutup biaya yang dikeluarkan dalam proses pemasaran. 2. Saluran pemasaran. Yang dimaksud dengan saluran pemasaran adalah perpindahan barang dari produsen ke konsumen akhir. 3. Margin pasar. Margin pemasaran merupakan perbedaan atau selisih antara harga penjualan yang diterima oleh setiap lembaga pemasaran pada dua tahapan yang berurutan dalam saluran pemasaran, mulai dari produsen sampai kepada konsumen akhir. 4. Analisis pasar. Ada dua, yaitu A. Luas pasar, B. Analisis potensi pasar. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Ibu harap anak-anak semua dapat mengerti dan memahami penjelasan yang Ibu berikan. Sampai ketemu di video Ibu selanjutnya. Selamat pagi.